Pihak keluarga almarhum Afif Maulana terus melakukan upaya hukum dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian pelajar SMP berusia 13 tahun itu pemirsa, kita akan berbincang nantinya dengan pihak dari LBH ya. Sumatera Barat, yaitu ada bersama kami saat ini sudah bergabung Ibu Indira Suryani. Halo, selamat sore Bu Indira. Sore Mbak. Ya, Bu Indira, informasi yang kami dapatkan secara resmi menyebutkan bahwa Afif ini meninggal dunia bukan karena penyiksaan yang dilakukan polisi, melainkan terjun ke sebuah kali Kuranji di Sumatera Barat. Jadi kami akan fokus pada hasil otopsi. Kami akan meminta salinan otopsi dari penyidik karena memang kalau dia melompat lalu apa tanda-tanda kekerasan di tubuhnya itu karena apa? Kami selalu menyaksikan hal itu ya, karena memang berdasarkan ketika kami melihat TKP, kami berbicara dengan warga sekitar ketika proses ditemukan mayat Afif itu kondisi air waktu itu hanya sekitar selutut. Jadi situasinya tidak akan mungkin bisa lukanya hanya segitu saja begitu, pasti akan lebih parah dari itu. Dan kami sebenarnya sama keluarga sudah membicarakan, kami akan mencari second opinion atas forensik ini, karena kami dari awal sudah meragukan proses ini dilakukan, proses forensiknya di Rumah Sakit Bayangkara, kita tahu itu juga punya polisi begitu, punya afiliasi dengan kepolisian. Untuk itu kami membutuhkan sebenarnya saat ini bersolidaritas untuk dokter-dokter forensik untuk membantu kami membongkar kembali kubur Afif Maulana untuk menentukan sebab kematian dan kemudian apa yang menyebabkan lebam pada tubuhnya. Kami menolak pernyataan Kapolda mengatakan itu adalah lebam mayat, karena berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa dokter yang saya kenal, lebam mayat itu muncul bukan 7-8 jam, tetapi sekitar 7 kali 24 jam, bukan 7-8 jam pasca meninggal begitu. Dan kami saat ini sedang aksi di Polda Sumbar pasca kami melaporkan penyiksaan terhadap 7 orang kawan Afif lainnya, yang anak-anak juga yang ada saat kejadian. Kami juga melakukan aksi Hari Anti Penyiksaan Sedunia di Polda Sumbar dan mengatakan kami tidak percaya dengan proses hukum yang sedang dilakukan oleh kepolisian jajaran Sumatera Barat, dan kami menuntut keadilan untuk Afif Maulana. Segera berikan keadilan untuk keluarga korban. LBH sudah komunikasi dengan tim forensik, ini hasil untuk pemeriksaan forensik akan keluar kapan, itu sudah sempat disampaikan belum? Kami seminggu yang lalu sudah datang kepada penyidik meminta informasi secara langsung, tapi penyidik mengatakan saat itu hasil otopsi belum keluar. Dan kami dalam beberapa waktu dekat ini akan langsung bertemu dengan penyidik untuk meminta salinan otopsi. Yang akan kami tanyakan kapan perkiraan meninggalnya, bagaimana kondisi paru-parunya, dan apa luka-luka di tubuh korban, di mana saja lebam-lebamnya ditemukan, dan kemudian kami akan detail terkait hal-hal tersebut. Ini pihak dari kuasa hukum sudah melaporkan ke Divpropam ya? Ya, hari ini kami sekitar jam 11 tadi kami mendatangi Propam Polda Sumbar. Kami menyangkal bahwa proses pengamanan itu sudah sesuai prosedur dan kami melaporkan 7 orang anak lainnya yang disiksa saat kejadian itu. Oke, baik. Kalau dari teman-teman LBH sudah ada bukti yang kemudian dikantongi terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini tidak? Maaf Pak, saya tidak mendengar. Ya, halo Mbak Indira, bisa mendengar suara kami? Iya. Ya, teman-teman LBH sudah teman-teman LBH sudah mengantongi bukti atau memiliki bukti belum berkaitan dengan pihak-pihak yang mungkin ada dugaan keterlibatan dalam kasus ini? Ya, tadi ketika kami melapor ke Propam Polda Sumbar, kami mengatakan bahwa anak-anak ini tidak tahu namanya, tetapi ketika dia diperlihatkan foto, dia bisa mengidentifikasi pelaku penyiksaan yang terjadi pada dirinya. Jadi kami memang mengatakan bahwa mereka tidak tahu nama, kami juga tidak tahu nama, tetapi mereka tahu wajahnya dan bisa menunjukkan dengan foto yang kemudian pernah juga dirilis oleh Polda Sumbar sebelum gemparnya permasalahan ini begitu. Ya, Mbak Indira tadi mengatakan bahwa berusaha untuk mempelajari lingkungan kondisi sekitar, termasuk keterangan-keterangan dari masyarakat di tempat jenazah almarhum ditemukan. Apa mungkin informasi yang bisa dikuatkan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk meyakinkan asumsi ataupun dugaan pihak keluarga bahwa korban ini meninggal akibat penganiayaan ataupun dibunuh? Sampai saat ini
sebenarnya kami memiliki beberapa saksi anak, tetapi kami menunggu dulu proses perlindungan dari LPSK. Ketika kemudian sudah ada proses perlindungan terhadap saksi-saksi yang kami miliki, baru kami akan membawa mereka ke penyidik begitu. Kami saat ini sedang proses melakukan penguatan pada saksi dan memastikan perlindungan mereka. Dan untuk kemudian baru kami akan bersama-sama mendatangi penyidik untuk anak tersebut memberikan keterangan. Dan sampai saat ini saya juga menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut, tolong hubungi kami dengan sedia mendampingi Bapak Ibu dan memberikan bantuan hukum serta memberikan perlindungan untuk Bapak Ibu yang tahu situasi serupa begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Idira. Nanti kita tunggu ya perkembangan penyelidikan seperti apa. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu.